Dinginnya lantai marmer di rumah sakit seakan merambat langsung ke tulang rusukku. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar ibu, mendengar desahan napasnya yang tersendat-sendat dari balik kaca. Dokter bilang, waktunya tinggal hitungan hari. Mungkin jam. Tapi bukan ketakutan kehilangan yang membekukan darahku saat itu. Itu adalah suara mereka. Kalau emas simpanan mama di brankas, kan, harusnya sudah dibagi sesuai wasiat lama. Aku yang paling tua, seharusnya urusannya lebih jelas. Suara kakak pertamaku, Anton, berbisik tapi tajam seperti pisau bedah. Ah, Mas Anton selalu saja. Wasiat lama kan bisa berubah. Aku yang setiap hari jaga mama, urus semua kebutuhan. Itu harus dihargai lebih, sahut Maya, adikku yang paling vokal. Dan ada Irwan, si bungsu, yang coba mendamaikan dengan suara lemah. Sudahlah, jangan di sini. Nanti mama dengar. Tapi mereka terus berbisik, berdebat tentang angka, persentase, tanah, sertifikat, dan perhiasan. Di lorong rumah sakit yang steril itu, warisan ibu kami yang belum lagi meninggal sudah diurai-urai seperti bangkai di pasar. Aku menutup mata, mencoba menelan getir yang naik ke kerongkongan. Aku, si anak kedua, yang mereka sebut si idealis, si penyendiri, hanya diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kenyataan ini membuatku mual. Ibu bukanlah orang kaya raya. Tapi seumur hidupnya, dengan jeripayah yang kutahu lebih keras dari batu kali, dia mengumpulkan sedikit sesuatu. Sebuah rumah 2 lantai di pinggiran kota, sepetak kebun kelapa sawit di kampung, deposito di bank, dan beberapa perhiasan sederhana peninggalan nenek. Itu bukan kekayaan yang menggiurkan bagi banyak orang, tapi ternyata cukup untuk mengubah saudara kandung sendiri menjadi hiena yang mengendus-endus. Ibu meninggal pada hari Jumat pagi dengan tenang. Tangis kami pecah, tulus untuk sesaat. Lalu, sebelum mayatnya benar-benar dingin, pertemuan keluarga pertama digelar di ruang tamu rumahnya. Anton, dengan gaya sebagai pengusaha, sukses, memimpin rapat. Saya sudah konsul dengan notaris teman saya. Katanya, menyebarkan kopi dokumen. Wasiat lama di sini menyebut pembagian rata. Tapi itu dibuat sebelum Maya sering membantu, sebelum aku menanggung biaya renovasi rumah tahun lalu. Jadi, harus ada pertimbangan ulang yang adil. Adil menurutmu, ya? Sergah Maya. Aku yang repot setiap hari. Mas Anton cuma kirim uang sekali-sekali. Itu pun selalu dihitung. Aku memandangi mereka. Suara mereka seperti dengungan lebah yang semakin keras. Irwan mencoba menjembatani, tapi suaranya tenggelam. Dan aku hanya melihat foto ibu di dinding, tersenyum dengan mata yang penuh kesabaran. Kesabaran yang kini mereka injak-injak. Konflik memanas dengan cepat. Satu persatu dokumen asli mulai hilang dari map ibu. Maya menuduh Anton menyembunyikannya. Anton balik menuduh Maya ingin menguasai semua. Irwan panik. Hubungan yang sudah renggang sejak kami masing-masing berkeluarga, kini putus sama sekali. Komunikasi hanya melalui pesan singkat penuh ancaman hukum atau lewat orang ketiga. Puncaknya adalah di hari ke-40 meninggalnya ibu. Kami berkumpul lagi di rumah ibu untuk acara selamatan. Tapi yang terjadi malah seperti sidang pengadilan darurat. Teriakan pecah. Kata-kata menyakitkan diumbar seperti peluru. Anton sampai mendorong meja sehingga gelas berantakan. Saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Bukan lagi sedih, tapi sebuah keputusasaan yang dingin dan jernih. Mereka tidak peduli dengan kenangan, dengan cinta ibu, dengan harga diri keluarga. Mereka hanya melihat angka dan benda. Jika itulah yang mereka cari, jika berkelahi adalah yang mereka inginkan, maka aku akan memberi mereka sebuah pertempuran. Sebuah pertempuran yang akan menghabiskan energi, waktu, dan uang mereka. Biar mereka merasakan betapa hancurnya sesuatu yang seharusnya suci hanya karena keserakahan. Sebuah rencana gelap, pelan-pelan, mulai menyusun dirinya di kepalaku. Rencana yang berisiko, keji, tapi di saat itu, terasa seperti keadilan yang pahit. Aku ingat, dulu semasa kuliah, aku sering membantu di kantor notaris pamanku. Aku tidak ahli, tapi aku tahu bentuk dokumen, tanda tangan, stempel. Aku tahu bagaimana sebuah sertifikat hak milik atau surat wasiat terlihat. Dan yang terpenting, aku punya akses ke rumah ibu setelah dia wafat, karena secara diam-diam, aku mengambil alih kunci cadangan setelah melihat gelagat tidak baik dari yang lain. Malam setelah pertengkaran itu, aku kembali ke rumah ibu.
Hanya ada bayangan furnitur tua dan aroma khas ibu yang mulai memudar. Aku masuk ke kamarnya, membuka lemari besi kecil tempat ibu biasanya menyimpan dokumen penting. Isinya sudah hampir kosong, sudah dijarah. Tapi yang kucari bukan itu. Di balik cermin lama di dinding, ada sebuah celah rahasia kecil yang hanya ibu dan aku yang tahu. Dulu, aku membantunya menyimpan surat-surat lama ayah di sana. Dengan jari gemetar, aku membukanya. Dan di sana, terselip sebuah amplop coklat tua. Berisi beberapa dokumen asli yang ternyata tidak ditemukan mereka. Sertifikat rumah yang asli, surat tanah untuk kebun sawit, dan yang paling penting, salinan wasiat lama ibu yang ditandatangani di atas materai. Wasiat yang menyebutkan pembagian rata untuk kami berempat. Aku memegang dokumen asli itu. Jantung berdebar kencang. Inilah modal utamaku. Aku akan menyimpan ini di tempat yang sangat aman. Dan sebagai gantinya, aku akan menciptakan kekacauan. Esoknya, aku mulai bekerja. Dengan peralatan sederhana, scanner, printer high resolution, software pengedit dokumen dasar, dan kertas yang mirip dengan kertas dokumen resmi, aku mulai bereksperimen di kamar kosku yang sempit. Ini bukan pemalsuan tingkat tinggi, tapi ini cukup untuk memulai keributan. Tujuanku bukan untuk menang di pengadilan, melainkan untuk membuat mereka terus berperkara di pengadilan. Pertama, aku memalsukan sertifikat rumah. Di dokumen asli, nama pemilik adalah ibu. Di dokumen palsu buatanku, aku dengan teliti mengubah nama pemilik menjadi namaku sendiri. Tapi tidak dengan sempurna. Aku membuat beberapa kejanggalan yang bisa ditemukan oleh ahli yang teliti. Nomor sertifikat yang formatnya sedikit berbeda, tanda tangan ibu yang kupindah dari dokumen lain sehingga agak tidak match sempurna, dan cap yang sedikit buram. Aku mencetaknya. Hasilnya, bagi mata yang tidak awas, terlihat sangat meyakinkan. Kedua, surat tanah kebun sawit. Untuk yang satu ini, aku membuat dua versi palsu. Satu atas nama Anton, dan satu lagi atas nama Maya. Dengan sengaja aku membuat koordinat tanah sedikit berbeda antara dua versi, dan mencantumkan nomor surat yang berbeda dengan aslinya. Biar mereka saling gugat tentang batas tanah dan keaslian dokumen. Yang ketiga dan paling beracun, surat wasiat. Aku membuat dua versi wasiat baru yang katanya dibuat belakangan. Versi pertama menguntungkan Anton, menyebutkan bahwa karena jasanya, ia mendapat bagian terbesar. Versi kedua menguntungkan Maya, dengan klausul bahwa dialah yang berhak atas rumah karena telah merawat ibu. Kedua wasiat, palsu, ini kubuat dengan tanggal yang berbeda, dengan saksi-saksi fiktif, dan dengan tanda tangan ibu yang aku tiru dari berbagai sumber. Tanda tangannya kupelintir sedikit, agar tidak terlalu mirip dengan aslinya, menimbulkan keraguan. Aku bukan penjahat profesional. Kerjaanku berantakan, penuh ketegangan. Setiap suara langkah di luar kamar membuatku melompat. Tapi tekadku membara. Mereka ingin berperang? Aku akan beri mereka medan perang yang luas dan berlarut-larut. Langkah selanjutnya adalah menempatkan dokumen-dokumen palsu ini di tempat yang strategis. Aku kembali ke rumah ibu. Saat sepi, aku menyelipkan sertifikat rumah palsu, atas namaku, di laci meja kerja Anton yang terkunci. Aku tahu ia menyimpan kuncinya di bawah vas bunga. Aku ingin dia menemukannya, dan berpikir aku yang licik. Lalu, versi wasiat palsu yang menguntungkan Anton, kuselipkan di antara tumpukan majalah lama di kamar Maya. Dan wasiat palsu yang menguntungkan Maya, kutaruh di dalam kotak sepatu tua Anton di gudang. Untuk surat tanah, aku memilih cara lebih berani. Aku mengirimkan versi atas nama Anton kepadanya secara anonim, dengan catatan, awas, Maya mau ambil tanahmu. Dan versi atas nama Maya kukirim ke alamatnya, dengan pesan, Anton sudah punya dokumen ini. Dia ingin menjual tanahnya. Aku tahu ini berbahaya. Ini bisa meledak di wajahku. Tapi dalam keputusasaanku, ledakan itulah yang kutunggu. Dan ledakan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. 3 hari setelah penyebaran dokumen palsu itu, teleponku berdering. Dari Anton. Kau licik sekali. Ya, hardiknya tanpa salam. Menyembunyikan sertifikat rumah atas namamu? Kau pikir kami bodoh? Sebelum aku sempat membalas, pesan dari Maya masuk beruntun. Mas Anton punya wasiat baru. Dia mau menguasai semua. Kita harus lawan. Lalu Irwan menelpon. Suaranya panik. Kak, ada apa ini? Aku dapat surat anonim tentang tanah. Semua jadi kacau.
Aku mengambil napas dalam-dalam. Di ujung telepon, aku berbicara dengan suara datar, berpura-pura terkejut. Apa? Sertifikat atas namaku? Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Mungkin salah satu dari kalian yang buat untuk memfitnahku. Palsu. Tanda tangan ibu ada di sini, teriak Anton. Bisa saja dipalsukan, kataku dingin. Seperti wasiat baru yang katanya ada, atau surat tanah yang tiba-tiba bermunculan. Sepertinya ada yang sengaja mengadu domba kita. Keadaan langsung menjadi parah. Mereka tidak hanya saling mencurigai, tapi sekarang juga mencurigai setiap dokumen yang muncul. Anton membawa sertifikat rumah atas namaku yang dia temukan ke notaris. Maya, yang menemukan wasiat untuk Anton di antara majalahnya, langsung menghubungi pengacara. Surat tanah palsu yang mereka terima saling bertentangan, memicu tuduhan penipuan di antara mereka. Dalam waktu 2 minggu, gugatan pertama diajukan. Maya menggugat Anton atas hak waris rumah, berdasarkan wasiat palsu versi Maya yang dia temukan di kotak sepatu Anton. Anton, yang merasa diserang, membalas dengan gugatan terhadap Maya dan terhadapku atas sertifikat rumah palsu yang dia temukan. Aku, yang telah menjadi korban fitnah, dengan pura-pura marah, ikut mencari pengacara untuk membela diri dari tuduhan pemalsuan yang sebenarnya kulakukan sendiri. Pengadilan menjadi rumah kedua kami. Sidang pertama penuh dengan teriakan, tuduhan, dan air mata. Aku duduk di bangku tergugat, melihat kedua saudara kandungku saling menyeratkan kebusukan di depan hakim. Irwan, yang ikut tergugat karena dianggap bagian dari pihak, tampak hancur. Matanya merah, bingung dengan semua dokumen yang saling bertolak belakang. Hakim, yang melihat kompleksnya kasus dan banyaknya dokumen yang dipertentangkan, menyarankan mediasi. Tapi mediasi gagal total. Malah hampir berakhir ricuh. Anton bersikeras dokumennya asli, Maya bersikeras sebaliknya. Aku hanya menyangkal semua tuduhan dengan tenang, sambil secara diam-diam, melalui pengacaraku, mengajukan permohonan untuk pemeriksaan ahli terhadap semua dokumen, termasuk yang asli yang kusimpan. Aku tahu, proses ahli forensik untuk banyak dokumen itu akan memakan waktu lama, sangat lama, dan biaya yang tidak sedikit. Dan begitulah, mesin perang hukum yang kudambakan mulai berputar. Gugatan dibalas gugatan. Permohonan banding diajukan. Pemeriksaan ahli yang berlarut-larut. Setiap sidang hanya menghasilkan putusan sela, yang kemudian diajukan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Biaya pengacara membengkak, menggerogoti tabungan mereka, dan juga tabunganku, tapi bagiku ini adalah harga yang rela kubayar. Rumah ibu yang seharusnya hangat, kini dikunci dan terbengkalai, menunggu keputusan pengadilan. Kebun sawit tidak terurus, hasilnya habis untuk biaya perkara. Hubungan keluarga benar-benar runtuh. Kami menjadi bahan gunjingan di lingkungan dan sanak keluarga. Terkadang, di malam-malam sunyi, aku menatap foto ibu dan ayah. Air mata akhirnya tumpah. Maafkan aku, ibu, bisikku pelan. Lihatlah apa yang mereka lakukan pada warisan cintamu. Dan lihatlah apa yang kulakukan untuk membalasnya. Aku mungkin telah menjadi monster yang kau tidak kenal. Tapi mereka lebih dulu menjadi monster. Rasa bersalah menyayat, tapi di baliknya ada kepuasan yang gelap dan dingin. Mereka terjebak dalam labirin hukum yang kubiarkan. Mereka sibuk mencakar satu sama lain untuk sesuatu yang palsu. Sementara aku, di balik topeng korban yang terluka, menyaksikan pertunjukan yang kubuat sendiri. Ini baru babak pertama. Perjalanan ini masih panjang. Bertahun-tahun, seperti yang kurencanakan. Dan aku akan berada di sini, menyaksikan api yang kupunyai membakar habis sisa-sisa rasa sayang yang mungkin pernah ada. Aku tahu, suatu hari nanti, rumah kartu pemalsuanku ini bisa runtuh. Tapi sampai saat itu tiba, biarlah mereka merasakan pahitnya perseteruan, seperti pahitnya air mata yang kuteteskan di lorong rumah sakit saat mereka sibuk menghitung warisan ibu yang masih hidup. Ini balasanku. Kejam, penuh dosa, dan mungkin akan menghancurkanku juga pada akhirnya. Tapi untuk saat ini, inilah satu-satunya cara agar mereka mengerti bahwa beberapa luka, sekali dibuat, tidak akan pernah bisa sembuh.